warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan? Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Nah, anak-anak, kita kemarin sudah belajar bagaimana kita harus menghemat energi. Nah, salah satu cara menghemat energi adalah dengan menggunakan energi alternatif. Nah, menggunakan energi alternatif ini adalah menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, yang bisa kita manfaatkan energinya. Contohnya ada matahari, ada angin, ada air. Itu bisa kita manfaatkan anak-anak untuk pembangkit listrik atau tenaga matahari atau juga tenaga panas matahari atau tenaga sel surya, lalu pembangkit listrik tenaga air, dan juga pembangkit listrik tenaga angin. Itu termasuk salah satu contoh energi alternatif yang bisa kita manfaatkan anak-anak. Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi. Nah, kita mau cari tahu bagaimana cara Dayu menghemat energi. 1. Pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita perlu memasak kembali. Hal itu juga boros energi. Jadi, pastikan dulu ukuran air yang kita perlukan anak-anak. Ketika airnya kurang, kita perlu memasak lagi. Hal itu termasuk salah satu boros energi. Anak-anak, jadi kalau kita mau memasak air, kita harus mengetahui dulu, harus mengetahui takaran air minum yang kita butuhkan seberapa. Jadi jangan sedikit-sedikit masak air, sedikit-sedikit masak air. Itu bisa boros air dan menghabiskan gas yang berasal dari gas bumi, karena kita memakainya LPG. Nah, LPG itu jika digunakan terus-menerus akan sangat susah dan bisa terjadi kelangkaan. 2. Gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. Jadi, kalau kalian memasak air, di dalam panci itu harus disesuaikan dengan isinya, dengan wadahnya. Jangan wadahnya besar, tapi isinya sedikit. Anak-anak, kalau isi airnya sedikit, otomatis menggunakan panci yang kecil. Cara Dayu yang ketiga untuk menghemat energi yaitu masak air dengan panci tertutup.
Air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tidak tertutup, energi panas akan terbuang sia-sia. Nah, ini tadi cara Dayu menghemat energi dalam kehidupannya sehari-hari. Hal itu bisa kita contoh di rumah kita masing-masing ya anak-anak. Sekarang amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kamu dapat melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu. Bagaimana cara menghemat energi? Apakah mereka sudah menghemat energi? Nah, ketika anak-anak wawancara, kalian bisa menemukan fakta-fakta yang ada dan kalian bisa menuliskannya. Untuk menghemat energi air, bagaimana cara tetanggamu melakukannya? Untuk menghemat bahan bakar, bagaimana pula cara tetanggamu melakukannya? Jadi, kamu tulis untuk fakta-fakta yang kamu temukan, anak-anak. Nah, anak-anak bisa minta bantuan orang tuamu ya, atau mengantarkanmu ke rumah Pak RT atau juga ke rumah tetangga untuk meminta izin wawancara itu. Dari fakta yang kamu temukan, kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Lalu kalian berdasarkan fakta tadi, kalian bisa menuliskan hal mana yang sudah baik dan hal mana yang belum baik. Contohnya, mungkin ada tetangga yang tidak menghemat energi, itu termasuk dalam hal yang belum baik. Kalian bisa tuliskan di kolom yang belum baik. Jadi, kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Buatlah pertunjukan hemat energi sesuai dengan masalah yang kamu temukan. Jika warga di lingkunganmu masih banyak yang belum hemat listrik, buatlah pertunjukan tentang listrik. Begitu pula air atau BBM. Ini adalah contoh-contoh yang bisa membantumu. Nah, anak-anak sudah belajar membuat poster kan? Jadi anak-anak bisa membuat poster. Ini sebagai contoh. Matikan TV jika tidak ditonton. Matikan lampu di siang hari. Matikan keran air jika tidak digunakan. Nah, itu bisa untuk dijadikan contoh dan bisa dipasang posternya di sekitar rumah kalian untuk contoh menghemat energi. Poster itu pasanglah di lingkunganmu. Ajak mereka untuk hemat energi ya. Membuat masyarakat sadar akan menghemat energi juga kewajiban kita anak-anak. Nah, anak-anak, buatlah kesepakatan keluargamu untuk menghemat energi. Saling ingatkan anggota keluarga jika ada yang belum melakukan hemat energi. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a